Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus bekal erat. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan atas kemurahan-Nya dan yang telah menyertai kita hingga pada saat ini. Terpujilah Allah di semua hidup kita, sebab Dialah Allah yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Marilah kita memuji Allah, sebab Dialah yang membebaskan kita dari perhambaan dosa. Topik minggu kita hari ini memberitahukan kepada kita merdeka dari perbudakan. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memerdekakan kita. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepada-Nya. Selamanya Yesus gembala kita, senyumlah kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, sorak-Nya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti orang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Tita ke-9 dan maksudnya, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur karena Engkau telah memerdekakan kami dari perbudakan dosa dan kematian. Kami sudah merdeka karena penebusan Kristus. Tetapi Tuhan, kami sering lupa siapakah kami dahulu. Padahal oleh karena kasih karunia-Mu dan pengasihan-Mu lah yang memerdekakan kami. Karena itu Tuhan, jauhkan dari kami sikap tinggi hati terhadap orang lain. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang selalu mengasihi orang lain. Jika ada di antara kami perbudakan oleh karena kemiskinan, ataupun kesusahan oleh karena dunia ini, jadikanlah kami menjadi pembebas untuk memerdekakan mereka. Jangan hanya memanfaatkan orang lain, tetapi bagaimana kami memberdayakan mereka supaya hidup. Ingatkanlah kami Tuhan, bahwa kami dahulu hidup di dalam perhambaan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, berkati kami menjadi hamba-Mu, melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, kami berdoa kepadamu pembangunan gereja-Mu HKBP Cibinong yang masih berjalan sampai saat ini.
Kasihanilah kami ya Tuhan, supaya pembangunan berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Sertailah Perhalado serta jemaat-Mu, jauhkan dari segala rencana jahat, jadikanlah kami menjadi saluran berkat-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kiranya pembangunan gereja-Mu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang-orang yang hina dan tercela ini dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami hanya kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-10 sesudah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat
dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian Kor Seksi Perempuan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat dan keuangan minggu ini, Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Romawi pertama, berita duka cita. Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 telah meninggal dunia Bapak Besden Munte, tutup umur 38 tahun, suami dari Ibu Neti Borusia Turi, alamat Sidamukti RT 02 RW 01 Cilodong Depok sektor 13. Almarhum dikebumikan di Bona Pasogit, Sumatera Utara. Kita doakan semoga Tuhan Yesus memberi kekuatan serta penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkan. Romawi kedua, berita pernikahan atau marbagas. 1. Warta 1 dan 2 akan menerima pemberkatan nikah saudari Valdi Simon, anggota jemaat HGB Cibinong, Rasyad Cibinong, putra dari Bapak Hari Simon, Ibu Fatimah, alamat Sawangan Depok, dengan tunangannya saudari Angela Hosanna Boru Siregar, putri dari Bapak Situa Hasiregar, Ibu O Boru Siahaan, anggota jemaat HGB Cibinong, Resort Cibinong, alamat lingkungan Kayu Manis, RT 04 RW 04 Cirimekar sektor 6. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 20 Agustus 2020 di Gereja HGB Cibinong, Resort Cibinong, masuk pukul 11 WIB. 2. Warta 1 dan 2 akan menerima pemberkatan nikah saudari Mikael Octavianus Tambun, putra dari Bapak Situa SM Tambun, Ibu RH Borusia Turi, anggota jemaat HGB Cibinong, Resort Cibinong, alamat Perum Ciluar Asri, Blok C5 nomor 10, RT 05 RW 09 Ciluar sektor 2, dengan tunangannya saudari Sri Hartati Borukaban, putri dari Bapak S. Kaban, Ibu M. Boru Sembiring, anggota jemaat GBKP Runggun Padang, kilometer 7 Medan, alamat Padang Bulan, kilometer 7 Medan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 di Gereja HGB Cibinong, Resort Cibinong, masuk pukul 10 WIB. 3. Warta 1 dan 2 akan menerima pemberkatan nikah saudari Sonny Pierre Biston Lumban Tobing, putra dari Bapak Elu Batobing, Ibu CBR Bormanik, anggota jemaat GKPI Menteng, alamat Jalan Tebet Barat dalam 3B Jakarta Selatan, dengan tunangannya saudari Mance Desti Fani Boru Hutahayan, putri dari Bapak S. Hutahayan, Ibu EM Boru Panjaitan, anggota jemaat HGB Cibinong, Resort Cibinong, alamat Perum Widyatama, Blok N16 Cibinong sektor 4. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 di Gereja HGB Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Romawi 3 keuangan. Uang masuk Minggu tanggal 8 Agustus 2020 untuk kas jemaat Rp29.144.000, untuk pembangunan Rp53.740.000. Demikian warta jemaat kita hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita dengarkan lagu pujian Kor Ama Maranatha.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 1 dan 4. Seluruh hidupku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita yang boleh kita dengarkan pada minggu ini tertulis dalam Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikianlah juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau topik minggu kita hari ini adalah merdeka dari perbudakan. Apa itu perbudakan? Benarkah bahwa hidup kita masih mengalami perbudakan yang walaupun hari esok adalah hari 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Pertanyaannya, apakah memang benar sudah merdeka? Kita sudah merasakan kemerdekaan itu? Atau sebaliknya, masihkah ada penindasan atau perbudakan? Perbudakan. Sebelum Indonesia merdeka, sebenarnya perbudakan itu sudah dirasakan oleh bangsa Indonesia. Sejak penjajahan bangsa Belanda dan juga Jepang. Penjajahan Belanda dipaksa rodi rakyat Indonesia. Itu sudah terjadi. Namun saat ini tentunya berbeda. Tapi kita mau mengetahui apa itu perbudakan. Perbudakan adalah segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia lain. Pada dasarnya, di zaman Alkitab juga perbudakan itu sudah ada.
perbudakan di tanah Mesir, dan yang diperbudak adalah orang-orang Ibrani atau bangsa Israel. Kalau zaman Alkitab, perbudakan itu terjadi karena perang, tawanan perang, karena hidupnya miskin, maka dia menjual dirinya, bisa juga karena keturunan. Namun, dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, ternyata di zaman Alkitab diingatkan hidup umat Allah jikalau menghadapi perbudakan seperti apa. Ternyata Tuhan memiliki aturan yang sudah ditentukan di saat nantinya, di saat bangsa Israel ke tanah Kanaan. Kita boleh lihat seperti apa aturan yang sudah diberikan Tuhan Allah melalui Nabi Musa. Yang pertama, kalau ada saudara yang menjual diri, baik laki-laki Ibrani maupun perempuan, hanya bekerja selama 6 tahun saja. Namun tahun yang ke-7 harus melepaskannya sebagai orang yang merdeka. Dan saat melepaskannya juga tidak serta-merta dengan tangan hampa, tapi harus dibekali sesuai dengan berkat yang diberi Tuhan kepada tuannya. Dalam hal ini, Tuhan Allah tidak menginginkan ciptaannya hidup di dalam kemelaratan. Tuhan menginginkan adanya kepedulian, walaupun dia sebelumnya adalah sebagai budak. Yang kedua, seandainya budak tersebut tidak mau menjadi orang merdeka karena dia sudah terlampau mengasihi keluarga tuannya, maka dia harus dibuat tanda, yaitu sebuah penusuk, dan menindik telinganya pada pintu sehingga menjadi budak selamanya bagi tuannya, jikalau itu yang diinginkan oleh budak tersebut. Hal yang ketiga, jangan merasa susah apabila melepaskan budak menjadi orang merdeka. Dan mereka harus diberi jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Nah, Bapak Ibu, mengapa begitu pentingnya peraturan ini harus dilakukan? Karena memang itulah hukum Taurat Tuhan. Di samping mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia, yang walaupun itu dia sebagai budak, tapi Tuhan menginginkan agar kita juga peduli kepada sesama kita. Nah, jikalau diperhadapkan dengan bangsa Indonesia yang dulunya dijajah oleh bangsa lain dan hidup di dalam perbudakan, apakah serta-merta sudah hilang perbudakan zaman sekarang? Ternyata jikalau ditelusuri, perbudakan itu masih terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita boleh lihat banyaknya TKI yang bekerja ke luar negeri, di mana kehidupannya belum tentu sejahtera. Jangankan TKI, asisten rumah tangga sekalipun terkadang hidup di dalam perbudakan, tidak diberi gaji.
Itu salah satu sebenarnya tipe yang masih hidup dalam perbudakan. Tidak memberikan kebebasan kepada asisten rumah tangganya, tidak memberikan kesejahteraan kepada asisten rumah tangganya. Yang lebih sadis lagi, terkadang melakukan tindak kekerasan. Amat disayangkan jikalau kita mengingat kembali sebagai umat Kristen, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Dan juga Dia memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Namun sangat disayangkan jikalau perbudakan itu masih terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Maka saat ini kita diingatkan kembali agar merdeka dari perbudakan, agar kita tidak mau kompromi dengan perbudakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jikalau besok adalah hari kemerdekaan rakyat Indonesia, tidak menghalangi kita untuk boleh bersyukur. Ini cara kita bagaimana mengisi kemerdekaan, di mana kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, yang menjadi pertanyaan bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan yang walaupun kalau kita boleh renungkan, kita masih berjuang untuk melawan COVID-19. Tapi ini tidak menghalangi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kenapa bersyukur kepada Tuhan? Karena kita harus sadari, kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita mengingat kembali sejarah bangsa Indonesia, bahwa kemenangan kemerdekaan rakyat Indonesia bukan karena hebatnya alat-alat perang. Mereka hanya memakai bambu. Tetapi kita mengakui bahwa itu adalah anugerah Tuhan, di mana Tuhan memberikan kemerdekaan kepada Republik Indonesia. Maka bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan itu? Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang diberikan kepada kita. Yang kedua, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan di masa pandemi COVID-19 ini? Yaitu melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Kita boleh baca dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, bagaimana cara kita untuk mengisi kemerdekaan ini? Mari kita layani seorang dengan yang lain dengan kasih. Caranya di mana kita tidak menyebarkan atau menyuburkan bibit kebencian di media sosial. Ini salah satu bagaimana cara kita
untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Tapi bagaimana kita boleh memakai media sosial untuk mengabarkan sukacita, kedamaian, kebebasan dari penindasan. Bapak Ibu, mari melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Tentunya kita akan terhindar dari kerusakan moral. Sangat disayangkan jikalau dalam mengisi kemerdekaan ini kita melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sangat disayangkan jikalau kemerdekaan ini kita pakai kesempatan untuk melakukan dosa. Itu sangat disayangkan. Maka mari layani seorang akan yang lain. Tuhan Allah saja begitu memperhatikan ciptaannya. Sampai-sampai Allah membuat aturan, ketetapan seperti apa menghadapi yaitu budak atau boleh dikatakan hamba di rumah. Maka Bapak Ibu, jikalau kita punya asisten rumah tangga, sudah selayaknya kita mengasihi dia dengan kasih yang daripada Kristus. Yang ketiga, yaitu saling peduli dengan sesama manusia. Bagaimana kepedulian kita terhadap sesama manusia seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada kita sebagai tanda kita mengenal Allah yang hidup, yang peduli kepada ciptaannya. Jikalau sejarah Israel memperlihatkan bahwa Tuhan yang menebus dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, kita harus menyadari perbudakan hanya melahirkan penderitaan. Dan karya penebusan Tuhan mengalami puncak lewat kematiannya di kayu salib, di mana Yesus melepaskan kita dari kuk perbudakan dosa. Dan ini juga layak kita syukuri, di mana Tuhan sudah menebus kita, sehingga kita tidak lagi diperhamba oleh dosa, tetapi kita hidup di dalam kasih Tuhan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengingat apa tujuan Yesus datang ke dunia ini. Jikalau dunia ini sudah hidup dalam penderitaan, hendaknya kita hadir untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar baik, kabar pembebasan bagi orang-orang yang tertawan. Maka Bapak Ibu, kiranya kita juga mengharapkan agar COVID-19 ini boleh berakhir dengan cepat. Inilah yang menjadi doa kita, agar kita boleh mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Kita masih dalam perbudakan atau belum merdeka jikalau masih hidup dalam kemiskinan, jikalau masih hidup dalam kebodohan. Maka doa kita adalah
Semoga vaksin yang akan diuji boleh segera dipergunakan oleh orang banyak, sehingga kita boleh terbebas dari COVID-19 ini. Maka mari hidup kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa untuk memakai masker, jangan lupa untuk jaga jarak, dan mencuci tangan. Agar kita juga terbebas dari COVID-19. Tidak lupa, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, agar kita juga merdeka dari perbudakan. Baik itu perbudakan dari dosa maupun perbudakan dari hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Hendaklah kehadiran kita tetap memberikan yang terbaik, maka Tuhan pun akan memberkati hidupmu. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang terakhir, maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan, jikalau kita memberikan kemerdekaan, memberikan kebebasan bagi orang-orang yang tertindas. Amin, kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah Tuhan melalui kemerdekaan, di mana hari esok tanggal 17 Agustus 2020 kami akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Yang walaupun kami masih mengalami pandemi COVID-19, tapi tidak menghalangi kami Tuhan untuk bersyukur kepadamu. Mampukan kami Tuhan untuk hidup semangat, memperjuangkan kehidupan kami, terlebih berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Kami memohon kepadamu beri hikmat kepada para ahli yang pada saat ini masih meneliti vaksin untuk COVID-19, agar boleh dengan segera kami pergunakan dengan baik, sehingga kami boleh terbebas Tuhan dari pandemi COVID-19 ini. Engkau juga yang mampukan pemimpin negara kami untuk boleh memikirkan kesejahteraan rakyatnya, untuk boleh memikirkan akan kenyamanan rakyatnya. Beri kesehatan kepada pemimpin negara kami Tuhan, sehingga dengan hikmat yang daripadamu kami boleh merasakan akan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk mengisi kemerdekaan ini dengan melayani yang satu dengan yang lain. Kami boleh hidup di dalam kasih. Kami boleh menghargai sesama kami manusia. Mampukan kami Tuhan menjadi orang yang peduli kepada sesama kami. Biarlah Tuhan Yesus seperti perhatian-Mu kepada umat-Mu, di mana Engkau begitu menghargai ciptaan-Mu. Ajari kami juga untuk menghargai sesama kami Tuhan. Mampukan kami untuk boleh mendukung kebebasan di saat orang mengalami penindasan. Tuhan, kasihanilah kami,
orang yang berdosa ini. Dan kami juga berdoa secara khusus buat jemaatmu HKBP Cibinong. Kiranya Tuhan senantiasa campur tangan di dalamnya, memberikan hikmat, memberikan kekuatan, secara khusus dalam pembangunan gerejamu ini. Kiranya Tuhan tetap satukan hati untuk memikirkan yang terbaik bagi gerejamu. Kasihanilah kami Tuhan, berikan kesehatan kepada kami, sehingga kami mampu melakukan kegiatan kami sehari-hari di dalam damai dan sukacita yang daripadamu. Tuhan, banyak hal yang kami pergumulkan dan kami rindukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk boleh campur tangan di dalamnya, yang merindukan akan kesehatan dari sakit penyakit, kesembuhan dari sakit penyakit, yang merindukan akan pekerjaan, yang merindukan akan keluarga yang harmonis, yang merindukan akan pasangan hidup, yang merindukan akan keturunan. Kiranya Tuhanlah yang boleh bertindak di dalamnya, sehingga kami merasakan akan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, berkati negara kami, negara Republik Indonesia, agar kami boleh merasakan damai sejahtera dan keadilan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa kesalahan kami agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.